Selamat siang, saya dari uh, Bikin Pisau Plong, Nono Kusoyo. Insya Allah sih dari tahun 90 saya mulai berdiri. Kalau berkecimpung, tahun 99, mulai berdiri tahun 99. Sedangkan belajar untuk pisau itu dari tahun 90. Dulu awal mula di Kenjeran. Kira-kira dari tahun 1990 lah, di Beratang Gede dulu, sekarang sudah pindah di Nginden Kota. Awal mulai dulu merintis bersama dua orang sama istri. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang dengan penambahan mesin plong dan mesin laser juga. Waduh, kalau jatuh ya sering lah, namanya juga usaha ya. Terutama pada waktu Krismon dulu sempat kebingungan juga dulu, mau dilanjut atau tutup usaha itu, karena memang kondisi secara umum kan sudah parah waktu itu. Dan alhamdulillah tetap bisa bertahan sampai sekarang. Kalau Krismon sama pandemi itu lebih anu sekarang kayaknya, lebih parah sekarang ketimbang Krismon. Kalau pandemi ya karena hampir semua sektor usaha itu ya terdampak. Kalau Krismon kan industri-industri yang sifatnya ekspor itu masih bertahan karena kan tergantung dari nilai dolar. Kalau sekarang wis kayak lebih parah deh daripada Krismon. Sebelum Krismon lebih banyak, malah nggak ada yang kecil, yang rata-rata Krismon dulu, sebelum Krismon lebih banyak ke ini perusahaan besar. Karena Krismon justru perusahaan besar itu banyak yang tidak bertahan, makanya segmen pasar saya alihkan ke menengah ke bawah ya. lebih kuat rata-rata perusahaan menengah ke bawah ya, terhadap goncangan kondisi ekonomi yang waduh luar biasa. Jadi bukan hanya yang besar, yang menengah, yang kecil, hampir semua sangat-sangat terdampak. Jadi secara umum bisa dikatakan hampir 50% lah berkurang untuk pemesanan pisau. Kalau dulu untuk satu perusahaan aja bisa sampai 13 kalau dulu. Kalau sekarang karena sudah banyak ya yang usaha seperti pembuatan pisau ini, jadi lebih merata. Kalau dulu pengerjaan bisa 3-4 hari antri, sekarang pagi pesen sore minta jadi. Nggak kayak dulu.
Ada sih, ada beberapa wilayah yang kebetulan eh, pembuatan pisau masih jarang, harga juga masih bagus. Cuman memang banyak hal yang perlu dipikirkan ya, termasuk terutama ini SDM-nya. Sebagian besar sih pisau itu untuk memudahkan ini ya, namanya pisau plong itu untuk motong cetakan yang setelah selesai cetak. Jadi aplikasinya sih ke ini memudahkan untuk pembentukan dus seperti amplop, packaging dan lain sebagainya. Kebanyakan untuk ukuran yang paling banyak di Surabaya itu 58 lah, mesin Oliver 58 itu yang rata-rata, setengah plano yang umum paling banyak. Tapi ya ada sih yang sampai satu plano atau yang mesin toko folio itu ada. Sebagian besar sekarang sih lebih banyak ke ini, ke teman-teman yang industri menengah ya. Jadi ya kayak packaging itu lebih banyak ketimbang yang pabrik. Hanya beberapa yang pabrik. Kalau untuk packaging itu sebenarnya nggak ada matinya, karena apa ya, selama produk itu masih ada, packaging pasti tetap ada lah. Jadi nggak mungkin berkurang. Jadi istilahnya industri cetak salah satunya itu pembuatan pisau. Nah, itu kan memang untuk ngemas ini ya, sebuah produk. Selama produk itu ada, pisau percetakan ya tetap ada lah menurut saya. Ada senior saya yang sempat belajar saya dulu tahun 90 lah, awal-awal saya belajar di Langgeng dulu, Sprinda Langgeng di Jalan Kedung Cowek. Itu tahun 90 pertama kali saya belajar pembuatan pisau. Alhamdulillah sampai sekarang masih fokus di pembuatan pisau. Asik lah menurut aku. Jadi dulu awal-awal itu memang perusahaan itu di tempat saya bekerja banyak ini ya, banyak mesin dan sebagainya. Cuman saya melihat pembuatan pisau itu kan butuh skill personal, bukan kecanggihan mesin, tapi memang benar-benar kemampuan dari personalnya yang dibutuhkan. Mesin itu hanya penunjang, beda dengan mesin-mesin yang lain ya. Justru mesin yang canggih-canggih itu kan skill paling ya hanya berapa persen lah. Tapi kalau pisau itu bener-bener dari skill kemampuan ini, tenaga ahlinya, dan itu butuh waktu untuk bisa menguasai itu. Tergantung bentuk dan tingkat kesulitan. Misalnya untuk box yang katakanlah dusnya makanan misalnya, itu sih 2 jam selesai lah. Tapi kalau misalnya untuk bikin label dan lain sebagainya itu bisa lebih dari sehari itu pengerjaannya. Ya, biasanya kalau untuk sebuah produk cetak itu mereka mempersiapkan desain, kemudian pembuatan gambar atau line cut-nya itu dari saya biasanya, terutama kancingan, kemudian hal-hal yang memang kadang-kadang bentuk dari sebuah pisau itu kan ada beberapa teman-teman itu kesulitan untuk gambar pisaunya. Jadi biasanya
saya yang ngerjakan ininya untuk gambar pisaunya. Ya, dari pelanggan tuh biasanya desainnya saja sebagian ya. Tapi ada juga yang memang sudah ngasih secara kasar gambarnya. Nanti saya yang nambahin istilahnya kayak kancingan dan sebagainya. Sebagian memang itu. Tapi ada sebagian yang memang sudah bisa untuk jadi ready ya. Istilahnya file yang dikirim ke saya itu udah siap dikerjakan biasanya. Ada yang seperti itu. Itu salah satu kemudahan kalau dulu gambarnya manual dulu. Sekarang alhamdulillah adanya teknologi, kita bisa gambar kemudian bisa dikirim via email atau WA, nggak perlu susah-susah kayak dulu. Dulu kita gambarnya manual, pakai kayak orang gambar ini ya, gambar arsitek itu. Jadi gambar pisau itu bener-bener digambar manual, bukan pakai komputer. Jadi misalnya ada cetakan dikirim ke kita ngemal dari cetakannya itu kalau dulu. Nah sekarang biasanya file layout cetak itu yang mereka kirim ke kita. Pak, aku tolong bikin gambar pisaunya ini anunya cetakannya, istilahnya file cetaknya. Nah dari sana saya yang gambar anunya. Kalau dulu kan gambarnya dari fisiknya, dari cetakannya kalau dulu. Kapan bayang industri packaging itu aku bilang sangat ini ya, berkembang. Jadi kreativitas sebuah produk itu dikemas dengan kemasan yang efisien, cantik dan lain sebagainya itu memang dari mock up-nya packaging itu sendiri. Jadi daya tarik salah satu produk itu kan dari bentuknya itu. Nah itu biasanya memang perlu ini keahlian dari pembuat pisau untuk bikin model dan lain sebagainya itu. Luar biasa. Jadi marketplace itu menjadi sarana untuk memasarkan produk. Kalau dulu awal-awal usaha itu masih door to door ya, kita nawarkan produk itu bener-bener face to face. Kalau sekarang alhamdulillah dengan teknologi kita bisa memasarkan hampir ke seluruh pelosok negeri ya, dengan adanya teknologi. Lebih mudah kalau sekarang karena dengan adanya marketplace, jangkauan penjualan bisa lebih luas, sehingga customer juga pesanan juga semakin banyak. Alhamdulillah. Iya, terutama ini Facebook, marketplace-nya Facebook, kemudian marketplace-nya beberapa seperti Bukalapak, kemudian Shopee dan lain sebagainya ada, Instagram juga, kemudian Google, dari Google sendiri. Untuk teman-teman yang bergerak di industri grafika itu semangat dan kemauan untuk belajar, mengembangkan potensi diri, kemudian mencari solusi dari apapun itu kondisi keadaan, itu salah satu lah istilahnya untuk bisa bertahan dengan kondisi apapun saat ini, terutama kondisi pandemi ini. Harapannya ya mudah-mudahan ini segera berakhir lah.